Paham? Alhamdulillah. Kita mulai satu-satu. Saya mulai yang pokok dulu. Wajah. Mohon izin kalau saya simpan mic-nya begini, antum bisa kedengaran? Bismillah ya. Baik, ibu terdengar? Tidak kedengaran. Kenapa bisa jawab? Itu luar biasa. Baik. Kedengaran? Tidak kedengaran. Baik, biasanya kalau tidak kedengaran nggak bisa jawab gitu ya. Ini yang aneh. Sudah tidak bisa kedengaran tapi bisa jawab. Luar biasa. Baik. Sekarang lihat baik-baik wajah. Bismillah. Geser, sekarang tidak kelihatan. Baik, sayanya bergeser atau kamera yang bergeser? Kameranya, baik. Sekarang sudah kelihatan? Alhamdulillah. Baik, pemirsa, ya menyesuaikan lah ya. Bismillah. Sekarang lihat baik-baik. Pertama, wajah. Ya, teman-teman fokus wajah. Mana batas wajah bagi kita? Saya kemudian atau saya buka sekaligus pecinya. Lihat baik-baik. Batas wajah ini dari kening. Ya. Kemudian kita teruskan samping kanan kiri bagian depan, tampak depan ini. Maaf, yang ada janggut termasuk masuk bagian dagu termasuk janggutnya. Yang tidak ada janggut jangan memaksa untuk punya janggut. Ingat baik-baik karena sunnah dari janggut itu adalah merawat bagi yang punya janggut, bukan menumbuhkan janggut. Jadi kalau antum ada janggut silahkan rawat sehingga tampil dengan rapi. Merawat itu artinya bisa membiarkan dia terurai tapi tetap dijaga, atau bisa merapikan kalau janggut antum tampil kemudian tumbuh tapi tidak baik dalam tumbuhnya. Misal silahkan antum bisa rapikan sekedar dengan kadar yang bisa dengan itu semua terjaga kerapian dan kebaikannya. Tapi kalau antum tidak punya janggut, maka jangan memaksakan yang para ikhwan untuk kemudian menumbuhkan janggutnya. Ya, antum cari timun, cari arang, gosok-gosok misalnya, nah, itu bukan solusi, Baik, sekarang lihat baik-baik. Ini depan sudah, sekarang bagian tampak belakang. Perhatikan. Mohon maaf, mudah-mudahan saya coba sekuat mungkin saya bisa bersuara. Depan ini, ya lihat baik-baik tampak depan. Ini termasuk mata, ke sini, ke janggut. Juga lihat bagian bawah telinga yang di sini. Jelas ya? Jadi depan ini, kemudian masuk ke sini, juga bagian bawah telinga yang di sini. Terang ya? Paham? Baik, sekarang perhatikan bagaimana cara kemudian membasuh wajah. Teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Ghassala di ayat yang pertama, kalimatnya menggunakan kata ghassala. Ghassala itu artinya membasuh. Membasuh kalau digunakan kata ghassala itu artinya mengambil airnya dan ditumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Jadi bukan dibuang dulu lalu membasuh, tapi ambil airnya tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Contoh, kita ambil contoh misalnya dan kita coba undang dulu kawan kita Pak Awwaluddin untuk membantu kami untuk mempraktikkan. Baik ya, ini beliau selalu berada di posisi sebelah kanan jadi lebih mudah kemudian untuk minta bantuan. Boleh pinjam untuk tangan, bisa memegang mic-nya. Lebih bawah ini jadi keran ya. Baik. Misal kita dalam hal berwudu, sumber air atau tempat menampung air itu ada 3 jenis umumnya. Pertama, seperti keran ini yang bisa diatur, contoh seperti ini. Yang kedua, kita menggunakan bejana, semisal gayung, ya, atau misalnya dalam keadaan darurat ada semisal gelas ini yang diisi oleh air. Yang ketiga, air yang memang alami mengalir seperti air sungai dan semacamnya, atau air laut. Itu kita simpan bagian ketiga, kita fokus pada 2 hal ini. Perhatikan kaidahnya. Kaidah Quran menyebutkan wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan karena Allah enggak suka orang yang berlebihan. Maka dari itu, saat kita akan gunakan keran, mohon izin ya, antum mohon sebesar-besarnya. Ini bagian dari sunnah Nabi, bahkan petunjuk Al-Quran. Jangan biarkan antum buka keran seluas-luasnya, sehingga mohon maaf, air yang tidak antum gunakan dalam hal wudu bisa bertaburan dan berhamburan tanpa antum gunakan. Jelas ya? Bahkan Nabi pun sangat berhemat dalam menggunakan air wudunya. Bagaimana caranya? Bisa antum kecilkan dari awal, atau bisa antum buka, ambil airnya. Begitu sudah merasa misalnya agak banyak, antum kemudian tutup. Lalu antum mulai tumpahkan di wajah. Ambil air, tumpahkan di wajah. Gini. Jelas sampai sini?
Baik, kalau sudah jelas, saya detilkan. Lihat baik-baik, kita pakai slow motion sedikit. Ambil, tumpahkan di wajah. Sekarang perhatikan telunjuk dengan jempol. Mata, ujung, baik ujung depan maupun ujung belakang, di bagian dari wajah. Akan lebih baik kalau antum fungsikan telunjuk ini, index finger, untuk bisa membersihkan sudut-sudut mata begini. Jadi begitu antum gunakan misalnya, kemudian air ditumpahkan ke sini, maka bagian telunjuk ini kita gunakan untuk menyapu kotoran yang ada di sini. Paham sampai sini? Baik, jika wudunya barangkali ini bisa digunakan, maka subuh insya Allah kita tidak terlampau mendapati kantuk yang berlebihan. Baik, adapun posisi mata dibuka atau ditutup, itu tidak ada tuntunan spesifik. Ini menunjukkan lebih fleksibel. Antum tertutup tidak ada masalah, dibuka tidak ada masalah. Walaupun sebagian ulama mengatakan dibuka lebih baik daripada ditutup, karena kotoran-kotoran di mata bisa terbantu keluar. Kemudian yang kedua, jempol. Lihat, ini sudah seperti ini. Jempolnya kemudian membasuh bagian belakang di sini. Jelas? Ambil airnya, tumpahkan di wajah. Kemudian seperti ini, basuh sudutnya. Kemudian bagian belakang kita bisa basuh dengan jempolnya di sini. Terakhir, antum yang punya janggut misalnya bisa diselai seperti ini. Jelas ya? Berapa kali? Kalau tidak tahu, nggak usah pelan-pelan, cukup keras saja katakan. Kalau tidak tahu, katakan. Baik. Berapa kali? Satu cukup. Baik. Satu cukup bagi yang belum mampu. Nah, sekarang lihat sini, teman-teman. Ya, mampu 2, gitu kan? Mampu lagi 3. Tapi kemampuannya diikat dengan syarat. Tidak sekedar antum mampu 2 kali dalam berwudu. Kita bicara wudu, bukan bab yang lain. Ya, jadi fokus teman-teman. Tenang aja Bu ya, saya nggak akan bergeser kepada yang tidak penting. Lihat sini. Jadi lihat, kemampuan untuk menambah 2 atau 3 dalam bab wudu itu diikat juga dengan ketentuan lain. Syarat ketentuan berlaku. Apa di antara syarat ketentuannya? Lihat baik-baik. Kalimat membasuh atau mengusap dalam wudu 3 kali itu, ini kalimat isyarat untuk menunjukkan bila basuhan pertama kita rasakan belum cukup untuk rata membasuh anggota wudu. Jadi kalau antum sudah menggunakan basuhan pertama misal, kemudian kita basuhkan di wajah, antum merasa cukup terbasuh keseluruhannya, maka antum bisa cukupkan dengan satu bagian. Misal, saya bagian yang lainnya belum, merasakan belum sempurna, ambil lagi, kemudian yang kedua ratakan ke yang belum dibasuh. Baik, luaskan cahayanya. Bagian ketiga, antum sempurnakan lagi misalnya keseluruhannya. Kalau sudah 3 kali juga belum merasa maksimal, maka perlu dipertanyakan antum wudunya bagaimana? Karena kata Nabi, "Faman zada faqad asa Abul Qasim." Siapa yang lebih daripada 3, maka dia sudah berlebihan dalam berwudu. Dia bermaksiat kepada Nabi. Ya cukup 3 kali untuk menyempurnakan dan meratakan. Makanya kalau antum wudu pakai air terbatas, seperti saya punya air begini. Ini ukuran begini sebetulnya cukup untuk kita wudu selesai. Ini tidak kurang ini. Tidak kurang. Jadi kalau antum gunakan dengan benar, misal ambil, kemudian antum basuh wajahnya, ratakan dengan baik. Sekali cukup, belum cukup 2 kali. Ambil untuk selanjutnya sampai dengan ke ujung kaki. Insya Allah ini cukup. Paham ya? Halo, paham? Baik. 2. Pelan-pelan. Tahan sebentar. 2. Wajah sudah kita sebutkan. Nanti kalau saya berhenti di sesi sampai ke ujung kaki, baru kemudian kita tutup sebentar. Bila ada pertanyaan di bab ini kita selesaikan, sehingga saat pindah kepada bab berikutnya kita sudah menuntaskan bagian pertama ini. Sepakat sampai sini? Kan tinggal sepakat saja ya. Saya akan yang nerangkan, saya tulis, saya bolak-balik. Cuman antum sedikit pegang mic lah ya. Teruskan, 2. Masih ikut pada hukum yang kedua. Perhatikan, tangan sampai siku diikutkan pada hukum ghasalah. Mana batasan tangan? Mas Awaludin, mana batasan tangan? Ya, coba tunjukkan begini. Tangan itu mana batasnya? Dari mana? Dari ujung sampai sini. Baik, lihat baik-baik. Kita kenali dulu bagian kita. Saya mau tunjukkan teman-teman, Al-Quran dan hadis itu termasuk Masya Allah referensi yang paling detil dalam menyebutkan sesuatu. Kalau disebutkan tangan, bahasa Arabnya yad namanya, yadun, yad, tangan. Itu dari sini, ujung jari sampai ke sini. Ya, persendian yang dekat ke bahu. Ini tangan, yad namanya, tangan. Dari sini sampai sini. Tapi dalam urusan ibadah, Allah sangat detil dan Nabi sangat menurunkan kalimat-kalimat Al-Quran dalam tafsiran beliau dengan detil pula.
Dalam masalah ibadah, tidak pernah disebutkan kalimat yad khususnya untuk menunjuk pada semua jenis ibadah. Selalu terkait dengan aspek-aspek pentingnya. Contoh, ini yadun, yad, dari sini sampai sini. Ketika bicara wudu, sampai siku. Siku itu ini. Bahasa Arabnya mirfaq. Jamaknya marofik. Jadi kalau disebutkan mirfaq, artinya cuma dari sini sampai sini. Yang ini disebut rusghun. Awas hati-hati, pergelangan, rusghun. Yang ini disebut dengan kaffun. Penting antum ketahui, nanti kalau saya teruskan ke bab sholat, nanti Nabi mengatakan antum ketika bertakbir, boleh kemudian telapak tangan yang kanan menutup punggung yang kiri. Boleh sampai ke sini pergelangan tangan, rusghun. Detil sekali. Jadi ketika menyebutkan wudu, sampai siku. Ketika menyebutkan sholat, sampai rusghun. Yang ini sa'id namanya. Sa'id. Nanti kita teruskan saat masuk bab sholat. Makanya hati-hati ketika membaca bagian Al-Quran ataupun hadis, ada pendekatan-pendekatan diksi yang sangat spesifik terkait dengan ibadah. Sekarang lihat, tadi tangan sampai mana? Siku. Lihat kalimat Qurannya. Ila. Ila itu menunjukkan dari awal sampai ke tujuan. Awalnya tangan, tujuannya marafiq, mirfaq, ke siku. Jadi kalau antum ingin basuh dalam membasuh tangan, berarti basuh dari sini ke siku, bukan siku ke tangan. Keren. Lihat baik-baik. Ini tangan ke siku. Kata Quran, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Jadi bukan kerannya dibuka, antum alirkan begini dari tangan ke bawah, tapi ambil airnya dari tangan turunkan ke siku. Nggak pakai tidak. Tangan ke siku. Baik ya, tangan ke siku. Ambil, basuh sampai sini, turunkan. Merasa ada yang kurang, ambil, basuh, turunkan lagi. Nanti saya jelaskan esensinya, kenapa dimulai dari sini bukan dari sini. Nanti ada hubungan dengan husnun. Kalau nadhafah nggak ada masalah. Kalau antum ingin bicara nadhafah, kebersihan saja, ini nggak ada masalah dari sini ke sini. Tapi ketika Anda akan berbicara tentang hakikat wudu, esensi wudu, hikmah wudu, kenapa dimulai dari sini? Nanti saya tunjukkan betapa jelinya bahasa Al-Quran. Kalau bukan firman Allah, mustahil bisa begini. Makanya antum jangan roba-roba. Ada sebagian mengatakan nggak apa-apa, sama dari sini juga. Kalau saya sedikit kurang sepakat dengan itu. Ya, antum kalau ingin ikuti sepakat, tidak ada masalah, saya tidak memaksa. Tugas saya menyampaikan dan saya tidak paksa antum untuk ikut pendapat apa yang saya sampaikan. Yang penting kata Quran begini, hadis begini, ulama begini, kita pedoman dengan alasan yang kita telah pelajari. Paham? Baik, jadi saya simpulkan pertama, ambil airnya sampai ke siku, kemudian turunkan, bukan kerannya dibuka, kemudian sikunya dibegini-beginikan. Paham? Baik, 3. Fokus baik-baik, kalimatnya berubah, izin, dari ghassala ke masaha. Bagian ketiga. Dari ghassala ke masaha. Hukumnya sama dengan yang pertama, 1 kali, 2 kali, boleh 3 kali untuk menyempurnakan basuhan wudu. Sekarang masaha. Izin. Teman-teman fokus, lihat baik-baik. Masaha artinya mengusap. Bisa. Saya ingin mengusap ini, tutup gelas, maka saya usap misalnya seperti ini. Paham ya? Itu masaha namanya. Masaha. Ya, Nabi Isa punya mukjizat mengusap, masaha. Makanya orang yang mendapatkan usapan, memiliki usapan pada sesuatu disebut dengan Masih. Masih, Mesiah. Makanya beliau disebut dengan Masih Al-Masih, Isa Al-Masih. Karena di antara mukjizatnya bisa mengusap seseorang yang dengan usapan itu dengan izin Allah sembuh penyakitnya. Kayak zaman Nabi Isa nggak repot dah. Nabi Isa sakit gigi, usap sembuh. Nabi Isa ini mata nggak bisa lihat, usap sembuh. Nabi Isa ini kena penyakit kusta, usap sembuh. Dokter bangkrut lah pokoknya, ya pada saat itu. Karena pada saat itu banyak ahli medis yang mengatakan hebat. Ini saya hebat nih, bisa menyembuhkan apa saja. Maka Allah turunkan ujian yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Diturunkanlah Nabi sesuai dengan keadaan umatnya. Zaman Nabi Musa banyak tukang sihir, maka diberikan tongkat untuk bisa mengatasi sihir. Zaman Nabi Isa banyak ahli medis yang merasa hebat, diturunkan mukjizat lewat usapan. Zaman Nabi Muhammad banyak ahli sastra yang merasa unggul, maka diturunkan Al-Quran, kitab paling dahsyat yang bertahan sampai dengan habisnya kehidupan di muka bumi ini. Kembalikan teman-teman sekalian, fokus baik-baik ya. Sekarang usap, masaha. Apa yang diusap? Ru'us. Wamsahu biru'usikum, kepala, bukan rambut. Kalau rambut itu syu'ur dalam bahasa Arab, sya'run, syu'urun.
Kalau ra'sun, ru'usun, jamak dari kata ra'sun, itu artinya kepala. Betapa adilnya Allah. Kalau disebutkan rambut, maka sulit bagi yang tidak punya rambut untuk bisa membasuh bagian kepalanya. Maka adil di sini disebutkan kepalanya, karena mustahil ada orang wudu gak punya kepala. Mustahil. Nah, sekarang lihat. Nah, sekarang perhatikan baik-baik teman-teman. Yang disebutkan bukan ghasala tapi masaha. Apa bedanya? Saya ambil air, masaha. Usap, artinya buang dulu airnya. Jelas ya? Jadi sehingga tersisa bagian-bagian yang tipisnya, tidak terlampau banyak. Ya, ambil begini, kemudian tumpahkan seperti ini, baru kita usapkan bagian kepala. Kalau kalimatnya ghasala, maka ambil airnya, tumpahkan di kepalanya. Jelas ya? Perhatikan detailnya bahasa Quran. Kalau Quran menggunakan kata ghasala, bukan cuma kepala yang basah, antum bisa cebrak sampai ke sini. Tahu cebrak ya? Itu sedikit bahasa campuran. Baik, lihat, becek, basah ya, sampai mengalir ke bawah-bawah. Tumpahkan, usapkan. Yang menarik ini yang paling hebat. Kenapa menggunakan ba? Kenapa menggunakan ba? Karena tidak mungkin menggunakan ta, ya. Nanti bisa wamsahu tiruusikum. Tidak, ba, ya ba. Ya, kita kembalikan. Ba ini dalam bahasa Arab punya 14 fungsi. Ya, kemarin saya sebutkan 2 fungsi waktu kita kajian pertama, ya, di hari Jumat siang itu. Ada 14 makna dalam bahasa Arab. Antum temukan bisa dalam kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Karya Ibnu Hisham Al-Ansari, Mughnil Labib. Jangan duduk dulu. Megang keran. Insyaallah pahalanya banyak ya. Tidak cukup dengan amin, pegang dulu. Hadisnya sahih, di hadis Muslim hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, memfasilitasi pada kebaikan, dia dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau beliau tunjukkan, terus kita praktekkan, setiap yang wudu dengan benar, dengan praktek seperti ini, maka insyaallah beliau pun dapat pahalanya. Ya, baik. Sebentar, kita kurangi dulu ya. Sini. Nah, teman-teman, huruf ba, kenapa begitu mengusap menggunakan ba? Di antara makna huruf ba, setelah kemarin kita mengambil ilsaq, musahabah, yang ketiga ada yang disebut dengan istighraq namanya. Istighraq. Saya turunkan ke sini. Alhamdulillah, yang pegang mic ada, tinggal yang mutar flip chart ya. Baik, 1 istighraq. Kedua, bisa menunjukkan makna tab'id, lit-tab'id. Yang kedua ini dibagi 2 lagi, ini 1, ini yang keduanya. Sehingga ini disebut juga dengan yang ketiga dalam konteks wudu. Ya, yang ini lit-tab'id ma'al hudud, bisa ma'al hudud. Yang ini dunal hudud. Sekarang lihat sini. 1. Ba di sini ketika kita mengusap kepala, kemudian menggunakan huruf ba, fungsi pertama lil istighraq. Istighraq itu menunjuk pada keseluruhan, komprehensif, holistik, semua. Jadi kalau kita praktikkan pada makna yang pertama, ba-nya menggunakan istighraq, lihat baik-baik. Ambil, buang dulu airnya, jatuhkan, kemudian usap dari depan sampai ke belakang begini. Balikan kembali. Jelas? Baik, ambil, tumpahkan airnya, antum usap ke belakang begini, ini sudah sah. Mau dibalikan gak ada masalah. Jadi kalau sudah sampai begini pun, yang penting terusap bagian kepala sampai belakang, ini sah wudunya. Jelas? Baik, yang kedua, at-tab'id, sebagian. Tapi itu sebagian. Kalau kita mengambil sebagian dengan rumus yang ini, ma'al hudud, hudud itu batas. Sebagian tapi ada batasnya. Apa batasnya? Kata sebagian ulama mengatakan batasnya ini ubun-ubun. Jadi kalau antum misalnya ingin basuh, usap kepala, ambil airnya, tumpahkan, antum usap kepala, yang penting sudah sampai di ubun-ubun di sini, maka sah wudunya. Paham? Baik, yang ketiga, at-tab'id min dunil hudud, dunal hudud. Basuh sebagian, tapi tidak ada batasnya. Yang penting dia menjadi bagian dari kepala. Misal, ini kepala bukan? Kepala, ini kepala. Belakang kepala.
Nah, yang penting dia bagian dari kepala antum usap, itu sah wudunya. Perhatikan bagaimana detailnya bahasa Al-Quran. Kenapa ketika mengusap kepala menggunakan huruf ba? Karena tidak semua orang dalam keadaan yang sama ketika dia akan mengusap kepalanya. Misal, saya ambil kasus antara laki-laki dengan perempuan yang berbeda. Antum wudu enak saja dimanapun dalam kondisi yang baik bisa berwudu, baik dalam suasana terbuka atau tertutup. Tapi kan perempuan tidak begitu. Contoh misalnya, kita ambil dalam keadaan misal, ini Pak Awaludin sedang kedatangan putranya. Kemudian putranya ya membawakan sebagian dari sesuatu mainannya. Tiba-tiba dilempar-lempar kena kepalanya misalnya. Pah, gitu kan? Luka. Dalam kondisi ini, lihat baik-baik, ini kasus yang kedua saya dahulukan. Dalam kondisi lukanya, apa antum simpulkan kemudian tidak harus berwudu? Tidak. Antum bisa usap yang tidak kena luka. Ini faedah menggunakan huruf ba. Luka di sini tidak harus kemudian antum meninggalkan wudu bagian kepala. Antum bisa basuh bagian yang lainnya. Sepanjang itu menunjukkan kepala. Kembali ke kasus yang pertama, antum laki-laki nggak ada luka dimanapun bisa wudu dalam keadaan yang baik. Tapi perempuan kan tidak begitu. Tertutup bisa wudu. Yang terbuka ada masyarakat, kadang-kadang di mall, kadang macam-macam. Ada bagian-bagian tertentu yang nggak bisa dia buka. Contoh bagian yang menutup kepalanya. Maka ibu bisa ambil solusinya, ambil airnya. Kemudian antum bisa tumpahkan sebagian, antum bisa usapkan pada bagian yang menjadi bagian dari kepala. Misal ke depan seperti ini atau samping seperti ini, maka dianggap sah wudunya. Nah, ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan di sini. Bukan rambut, Pak, bukan rambut, ingat, kepala. Ingat, Qur'annya ada, hadisnya ada, pendapat ulamanya mereka sepakat dengan hal ini, jadi tidak ada masalah di sini. Ya, Nabi Allah menyampaikan firman, Rasul kemudian menafsirkan, sahabat meneruskan, ulama menjelaskan, dan semua sepakat. Jadi jangan kita ambil kreatif untuk mencari cara berbeda. Antum Allah bukan, Rasul juga bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum. Kemudian antum punya pandangan sendiri. Coba lihat ya, barangkali antum sedikit lelah sehingga harus kembali fokus kepada bahasan. Sekarang perhatikan, ini faedahnya huruf ba, ya. Bahasa Arab itu luar biasa, Pak. Saya mau ambil sedikit informasi. Dulu ada orang Indonesia luar biasa itu, ahli fikih. Itu dia ngambil S3 di Mesir, Al-Azhar. Apa topiknya? Hanya membahas huruf ba saja dalam Quran surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6. Dia bahas huruf ba, dapat doktor S3, PhD. Silakan antum, masih banyak, ada huruf pa, ada huruf fa, sampai huruf ya. Kalau mau sempurnakan. Terakhir, izin. Baik, sudah, wajah sudah. Kemudian tangan sampai siku sudah. Baik. Kemudian setelah itu kepala sudah. Jadi saya tutup kembali. Nah, sekarang yang keempat, pokok yang keempat, ingat kaki. Mana batasan kaki? Batasan kaki mana? Baik ya, sehat berarti. Alhamdulillah. Baik, dari sini bawah telapak sampai ke sini kaki. Kalau antum ingin batasi sampai ke sini, maka ini lutut namanya. Lutut ini. Ya, apa bahasa Arabnya lutut? Rukbah. Rukbatai 2, rukbah 1. Harus kenal ya. Kepala, ulang mana? Kepala, pundak, lutut, ya kaki bawahnya ya, dipas betul. Harus diketahui, kalau tidak tahu nanti repot. Karena bagian-bagian sholat nanti, begitu antum turun, ada yang lutut duluan, ada yang tangan duluan. Kita ketahui dengan baik dulu. Sekarang kaki, batas dalam wudu tadi, wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki kalian sampai kedua mata kaki. Cuman sampai sini. Sekarang saya praktekkan, mohon izin, lihat baik-baik. Ketika menyebutkan ke dua mata kaki, menggunakan kaki, maka lihat ayatnya. Ayatnya kembali menggunakan fathah, arjulakum. Kalau arjulikum ikutnya ke sini. Kalau arjulakum ikutnya ke sini. Gosala. Masih ingat? Airnya ditumpahkan atau airnya ditampung dibasuhkan? Tampung dibasuhkan. Kalau ditumpahkan, ambil, tumpahkan baru usap. Baik ya. Saya buka dulu ya. Mohon izin. Oke, buka dari kiri. Kita pakai dari kanan. Buka dari kiri. Jadi saya harus buka dua-duanya. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Saya mau basuh kaki sampai ke mata kaki. Lihat baik-baik. Dan di sini ada orang punya banyak masalah. Bahkan ada yang diancam oleh Nabi dengan sangat tegas sekali. Bila sengaja dia membasuh kaki, meninggalkan kotoran-kotoran tertentu, maka ada siksaan spesial untuk orang semacam ini.
Oh, hati-hati ya. Lihat baik-baik. Biasanya saya suka bagi 3 bagian. Ambil airnya. Ya, ini kalau keran terlampau tinggi, boleh kita agak sedikit begini ya. Kalau kerannya agak sedikit rendah, nah itu lebih enak lagi. Teman-teman, kita bisa angkat dulu begini. Kemudian kita mulai dengan bagian yang ini. Lihat baik-baik. Antum ketika masuk pada bagian yang ini, dahulukan bagian yang pertama ini, depan. Saya ulang. Ini ya. Mulai sela-sela. Ini. Masuk ke tumpahkan air di sini. Kemudian antum bisa sela-sela menggunakan kelingking di sini. Jelas ya? Ustaz, kenapa kelingking? Nah, kalau jempol kebesaran, gitulah ya. Jadi kadang-kadang suka orang banyak tanya yang tidak penting ya. Tinggalkan itu. Kemudian yang kedua, lihat sini. Lihat. Ini sudah selesai. Maka hati-hati dengan kotoran yang menempel di pojok-pojok ini. Kuku, khususnya jempol. Antum buka ini. Kemudian keluarkan dengan baik. Setelah selesai, ambil lagi airnya. Kemudian tumpahkan lagi. Kemudian basuh ke belakang. Ya, ini kadang-kadang kurang terbasuh. Ada sebagian sahabat yang pernah berwudu, kemudian dekat yang ininya dia tidak terbasuh, sehingga disuruh kembali berwudu oleh Nabi. Yang ketiga, ambil lagi air untuk meratakan keseluruhannya. Rapilah kita dari awal sampai akhirnya. Sudah? Boleh saya turunkan? Baik. Jadi dari 3 bagian ini antum bagi 3, bagian depan sampai dengan belakang dan batasannya sampai dengan ke mata kakinya. Maka 3 ini yang kita upayakan untuk maksimal kita hadirkan dalam proses wudu kita. Bisa dipahami? Sekarang lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Fokus sebentar, nanti setelah ini kita buka untuk diskusi ya. Baik, tahan sebentar. Silakan Mas, mau di sini atau kembali? Jazakallah khair.